Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, teman-teman. Kita kembali lagi guys ya dengan cerita-cerita yang mungkin menarik, yang mungkin tidak menarik ya. Tapi saya cuman pengen konsisten memulai jadi YouTuber atau konten kreator yang mungkin suatu saat nanti bisa menghasilkan uang dan bisa membuat mempermudah hidup saya dengan punya penghasilan dari YouTube atau AdSense ya teman-teman ya. Dan semoga teman-teman yang di sana juga yang masih belajar konten, yang mau jadi konten kreator atau YouTuber, kalian bisa sukses dan bisa konsisten. Karena apa teman-teman? Karena sebuah konsisten itu memang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang sukses guys. Karena konsisten itu sangatlah berat dan penuh pengorbanan pastinya guys ya. Karena konsisten itu bukan hanya sehari dua hari, sebulan dua bulan, bukan, sampai sudah. Sudahnya itu kapan ya? Nggak ada sudahnya, sampai terus pokoknya guys. Kita tuh tidak apa-apa ya guys ya, skip satu hari nggak ngonten gara-gara mungkin punya kesibukan yang padat, itu nggak ngonten nggak apa-apa, tapi besoknya kita harus ngonten guys, atau kita buat video double buat hari kemarin yang nggak konten. Oke, di sini aku mau cerita guys ya. Hari ini tuh tadi pagi itu kita ada teman aku dari desa lain yang bercerita tentang di sini itu udah rawan guys, udah banyak pencurian HP, pencurian uang dan pembegalan guys. Baru aja kemarin malam jam 9 malam ada seorang gadis perawat yang kerja di desa kami dan pulangnya ke desa teman aku itu teman-teman. Itu jaraknya dari sini ke rumah dia tuh sekitar 30 kilo ada teman. Tapi kan di sini jalannya aspal, udah rame juga. Cuman ada beberapa meter jalan yang agak sepi dah. Dia itu, cewek itu ditodong di sana guys, dipepet dan ditodong sama senjata tajam guys. Padahal sayang banget karena apa? Itu cewek itu baru banget lulus kuliah dan kerja jadi perawat di sini, dan motor juga itu baru banget dibeli guys, mungkin belum ada setengah tahun dia beli, cuman beberapa bulan tapi udah raib digondol sama tukang todong. Dan yang kocaknya lagi teman-teman, kan ada pencurian HP, pencurian uang juga guys, dan yang nyuri itu bukan orang tua-tua, orang yang suka nyabu atau orang yang kecanduan judol, bukan, tapi bocil-bocil guys. Ternyata guys, pelakunya itu banyak bocil-bocil yang sekarang mungkin bocil-bocil nakal itu, entah dibuat jajan atau apa gimana nggak tahu kita, uang yang dipakai itu karena dia itu juga suka nyuri ayam dan juga bebek, pokoknya hewan ternak yang bisa dia pegang itu dia curi guys, dari burung, ayam, bebek, HP. Kemarin juga aku juga pernah, rumah aku hampir dicuri, bebek aku hampir dicuri sama dia. Tapi untungnya aku lagi makan di dapur dan aku dengar suara bebek lagi lari, jadi aku langsung keluar lari, dan mereka pun bocil-bocil itu lari guys, lari tunggang langgang. Untungnya itu gelap dan aku nggak bawa senter, jadi aku nggak ketemu sama dia. Tapi aku sebenarnya udah tahu orangnya siapa, tapi cuman kalau di tempat aku ini, di desa aku ini, kalau kita nggak kuat-kuat bukti, malah kita sendiri yang kena denda guys. Jadi itulah ngeri. Dan di tempat desa tetangga aku, desa teman aku itu, ternyata yang nyuri HP juga sama, bocil-bocil itu teman-teman. Dan yang lebih aneh lagi, ada yang orang tuanya itu uangnya dicuri sama anaknya sendiri guys. Nyurinya gimana? Nyurinya itu uang tabungan orang tuanya itu mau dicairin di konter di tempat teman aku ini kan konter, jadi dia mau nyairin duit di si bank. Tapi untungnya si bank dia tuh belum belum bisa untuk transfer karena dia belum melengkapi data diri seperti KTP itu belum, jadi nggak bisa untuk transfer, jadi untung nggak jadi. Dan ternyata temen aku di chat sama orang tuanya bahwa ditanyain kan, apakah anak saya ini apa mau ngambil uang di tempat kamu, kata dia. Iya tapi nggak jadi, nggak bisa karena belum pro lah si banknya itu teman-teman. Itu tadi cerita pagi tadi guys. Dan setelah cerita-cerita itu kan pada pulang masing-masing, dan agak siangan dikit aku lewat tempat saudara aku. Jadi di sini tuh
hampir tiap hari rewang dan nyumbang guys ya. Tadi pagi aku nyumbang sampai rewang guys ya, rewang membantu negakin tenda taruh atau negakin ini apa namanya, tenda buat pelaminan itu kami gotong royong bantu negakin karena gak enak karena pegawai tenda ini cuman 2 guys, teman-teman yang lainnya katanya nggak datang, nggak tahu kemana. Jadi kami masyarakat ini membantu untuk menyusun tenda biar lebih cepat guys, karena kasihan banget cuman orang 2. Tak kira itu pas aku datang itu kan memang ada yang bantu orang tua kan, tak kira udah ada pegawainya, ngapain kita bantu kan, udah banyak soalnya kan. Dan ternyata itu bukan pegawainya, orang rewang semua guys, pegawainya cuma 2. Udah kasihan banget, jadi kita bantu guys. Setelah kami bantu udah selesai, jadi tenda buat pelaminannya udah selesai, istirahat minum, dan aku pulang itu udah pulang ke rumah bentar jam 10 guys ya, jam setengah 11 pulang, ngecek kan ada amanan sawit di rumah kan, ngecek motornya ini juga mau dipakai buat jemput ponakan guys. Jadi aku pulang buat ngecek, ternyata sawitnya udah dipanen tapi belum diangkut ke ram atau dijual guys ya. Dan adik aku yang jemput ponakan aku itu ternyata udah pakai motornya adik aku sendiri guys. Jadi aku makan di rumah tuh, makan karena di tempat rewang tadi belum makan aku, jadi aku makan di rumah dikit, ada nasi MBK guys, nasi MBK kita makan. Tadi lauk nasi MBK nya itu tahu bacem sama sawi, terus ada juga semangka dan juga ayam. Setelah makan tapi nasinya bukan nasi putih guys ya, aku ngambil nasi dari rumah sendiri, nasi goreng. Setelah makan nasi itu, habis itu aku langsung kembali lagi tempat rewangan itu, dan di sana ada saudara aku yang lagi masang banner, mereka lagi kesusahan masang banner, aku langsung bantuin masang banner dan beli paku. Setelah beli paku masang, habis itu udah teman-teman rewang yang lainnya disuruh makan sama tuan rumah, jadi kita makan bareng-bareng. Setelah makan udah jam 12-an ya, udah jam setengah 12. Habis makan aku langsung lanjut ke kantor desa karena mau ngambil bantuan nasi dan beras dan juga minyak sayur guys. Kami itu dapat 2 beras sekitar 20 kilo kayaknya, 10 kiloan, sama minyak sayur 4 guys ya. Setelah ambil minyak dan beras, kita langsung pulang guys, nganter ibuku pulang. Habis pulang itu ngobrol-ngobrol sama temen aku bentar, habis itu aku ngambil minjam mobil tempat saudara aku untuk membawa buah yang tadinya itu guys. Habis membawa buah keram, gak taunya waktu nurunin buah pintu mobilnya itu lepas, jadi patah guys, harus dilas. Aduh, habis itu aku langsung bawa aja mobilnya untuk tetap ngambil buah selanjutnya di tempat saudara aku, sambil juga membawa anaknya saudara aku ini buat dia mau ikut nimbang buah katanya, mau tahu katanya. Ya udah ikut kan, ikut. Habis itu aku lagi nurunin buah sama adik aku, tiba-tiba ponakan aku ini yang kecil, anaknya saudara aku itu malah ngampiri ke kami. Jadi ada buah yang kami jatuhin dari mobil itu ngeglinding ke kena kaki dia. Untungnya nggak pas durinya, dan untungnya buah itu udah mau berhenti, jadi berhentinya pas di kaki dia, jadi untungnya tidak apa-apa guys kaki dia tuh. Dan setelah selesai guys ya, setelah selesai urunin buah dan nimbang udah itu, habis itu aku langsung pulang sholat. Habis sholat kita nyari makan itu hampir 4 warung ya, 4 warung makan, dari nasi padang, nasi geprek, nasi penyet, itu nggak ada yang buka tutup semua. Jadi kita nyari nasi padang yang agak jauhan, dan bersyukur banget di sana udah buka dan masih ada nasinya guys. Habis membeli nasi langsung pulang, langsung bikin konten aku teman-teman, bikin konten buat Instagram, bikin konten. Habis bikin konten habis itu udah nongkrong. Sumatera ini panas banget guys, panas banget. Jadi aku tuh udah nongkrong di luar rumah itu masih panas pol guys ya, panas pol. Habis itu udah sih kita kipas-kipas sambil nunggu asar,
datang asar tiba-tiba teman aku datang yang habis mancing, teman angler guys ya, habis mancing dia dapat ikan besar banget guys. Ikannya itu segede kentol ini guys, segede kaki ini. Beratnya tadi berapa, sekilo seon guys, satu ikan sekilo seon, dan dapat dua ikan kan dia, satu kilo seon dan satunya 1 on, jadi sekilo 2 on. Langsung dibeli sama saudaraku, dibeli dengan harga 35.000 karena di sini ikan gabus atau ikan troman itu 35.000 guys. Jadi langsung dibeli guys. Setelah itu kami ini sholat, habis sholat langsung main volley guys. Kita main volley, terus main volley maghrib mandi, sholat maghrib, habis itu nunggu sholat isya, habis sholat isya kita potong rambut ini guys. Potong rambut, kelihatan nggak potong rambut guys? Potong rambut, kita makan, habis makan kita bikin konten ini. Nah, dan alhamdulillah kita udah konsisten di hari ke-11. Hari ke-11 ini sangat melelahkan, dan semoga hari-hari berikutnya lebih enjoy, lebih bisa mengatur ritme cerita yang bagus dan memberikan manfaat, cerita-cerita yang manfaat buat kalian semua yang nonton video ini. Ya mungkin karena aku masih pemula guys ya, masih belum pinter public speaking, belum bagus cara ngomong, belum tertata runut yang bagus, belum bisa. Jadi buat teman-teman bantu supportnya, dan semoga saya bisa lebih bagus lagi ke depannya, biar lebih enjoy lagi cerita-ceritanya, konten-kontennya biar lebih bagus lagi, biar lebih menarik lagi, dan bisa cepat dimonetisasi. Karena akun ini gagal monet gara-gara dulu saya tuh upload video-video yang saya download di aplikasi lain, jadi kena re-upload video, jadi gagal monet. Dan sekarang saya mau mulai lagi, dan semoga cepat dimonetisasi teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.